pendidikan yang sudah ditempuh oleh beliau. S1 Psikologi UGM, tamat tahun 1995. Kemudian beliau tahun S2 Psikologi juga Perkembangan UI Universitas Indonesia tahun 2004. Dan S3 beliau di Psikologi Kekhususan Development Cognitive University de Bourges, France tahun 2011. Mudah-mudahan itu adalah CV dari guru ibu hebat kita, yaitu Ibu Ira Puspitawati, ibu dosen kita. Maaf ya Bu, kalau saya bilang guru tadi, maaf. Saya guru ya Bu. Oh iya, Ibu guru ya Bu. Iya, maaf Bu ya. Siap. Bu Dr. Ira Puspitawati. Nah, pada kesempatan ini mudah-mudahan dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh presenter hebat kita, yaitu kompetensi generasi alfa, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan ini adalah materinya sangat bagus sekali. Dan saya juga penasaran apa itu generasi alfa, mungkin yang akan ditayangkan nanti oleh beliau dengan ada video-videonya yang begitu menarik. Mari kita saksikan bersama. Kepada ibu hebat kita, Ibu Dr. Ira Puspitawati, saya persilakan. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Bapak Yandri dan kepada Ibu Yesi atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Mohon maaf, ini untuk webcam saya agak bermasalah, jadi mungkin wajah saya bisa kadang-kadang tampak, bisa hilang. Tapi mohon izin untuk suara apakah bisa didengar dengan baik, Ibu, Bapak sekalian? Ya, jelas Ibu. Siap, alhamdulillah. Siap, jadi kita mulai saja. Jadi untuk pagi ini saya hanya ingin sedikit sharing dengan Bapak Ibu sekalian, karena sebetulnya untuk masa depan bangsa Indonesia ini ada di tangan Bapak Ibu guru sekalian. Jadi izinkanlah saya untuk sharing tentang kompetensi generasi alfa Indonesia. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti sudah sering mendengar apa itu generasi alfa. Karena kalau kita lihat yang sering lebih didengar lagi mungkin generasi milenial ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini kita lihat dari mulai kelahiran tahun 82 ke atas itu sudah generasi milenial. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lahir di tahun 1982, 83, 84, Ibu Bapak sekalian ini sudah termasuk generasi milenial. Kalau saya ini masih masuk generasi kolonial ya Bu, Bapak sekalian. Jadi di situ kita lihat memang perkembangan dunia ini sudah begitu pesatnya, sehingga umur dunia yang tua ini juga menghasilkan generasi yang berbeda-beda. Sampailah kita pada kondisi akhir atau kondisi yang sering kita sebut sebagai generasi alfa. Bukan kondisi akhir maksud saya, ini adalah kondisi terkini dengan generasi alfa yang lahir pada tahun 2010 sampai kira-kira 2030. Ini menurut seorang ahli Mark McCrindle. Jadi kalau ibu bapak sekalian sekarang guru di bangku sekolah dasar, ini anak-anak ibu bapak sekalian ini yang duduk di kelas 3, kelas 4, itulah yang kita sebut sebagai generasi alfa. Jadi kalau kita lihat kenapa kita sebagai guru harus menyiapkan generasi alfa Indonesia, karena kalau kita lihat dari indeks kompetensi global, kita perlu agak sedikit berhati-hati. Karena di sini kalau kita lihat Indonesia, dari tahun 2010, memang kita sempat sampai pada posisi yang paling tinggi adalah di tahun 2014, kedudukan nomor 34 rankingnya. Tapi kemudian di 2019 kita turun ke 50. Ini harus menjadi perhatian khusus karena memang dunia anak-anak kita nanti yang generasi alfa ini adalah dunia yang berbeda. Mereka tidak hanya bersaing dengan sesama di sendiri, tidak hanya di negaranya sendiri, tapi sudah di seluruh dunia. Kita benar-benar menjadikan perhatian karena diharapkan pada saat 100 tahun Indonesia merdeka, kita akan mencapai yang disebut dengan Indonesia emas. Kenapa Indonesia emas? Karena kita lihat di sini, untuk tingkat usia pekerja jauh lebih banyak daripada usia anak-anak dan usia orang tua. Ini yang disatakan dengan bonus demografi.
Karena usia kerja itu hanya akan menanggung sedikit anak usia anak-anak dan orang tua yang usia lanjut. Karena bebannya sedikit, maka diharapkan para golongan pekerja ini akan bisa sangat produktif dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan di dunia global. Jadi lihat, kalau SDM usia produktif kita kompeten, maka ini suatu modal pembangunan. Tapi kalau tidak kompeten, itu akan menjadi beban pembangunan. Disinilah pendidikan memiliki fungsi sebagai transformer melalui kurikulum, sarpras, pendanaan, dan segalanya, sehingga yang diharapkan tadi bonus demografi itu menjadi berkah, bukan menjadi musibah. Kita lihat di sini kompetensi abad 21 apa saja sih yang dibutuhkan oleh para generasi alpha. Mungkin Ibu Bapak sekalian juga sudah sering mendengar yang disebut dengan 4Cs ya Ibu Bapak sekalian. Critical, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Tapi dari berbagai literatur yang kita coba gabungkan di sini, ada 3 kompetensi lain yang mungkin bisa menjadi perhatian kita. Kritis dalam berpikir, otomatis Ibu Bapak sudah biasa mengenal dengan yang kita gunakan HOTS dan sebagainya Ibu Bapak. Kreatif, kolaboratif, komunikatif, kultural toleransi. Ini nanti kita akan bahas sedikit. Kemandirian dan kemampuan di dalam ICT, Information Computer Technology. Kritis dalam berpikir. Ini sudah menjadi bahasan yang sering sekali kita dengar di dalam VCT Batch 6. Saya sangat bahagia karena Bapak Ibu guru sekalian sudah nggak asing lagi dengan berpikir kritis. Karena dengan berpikir kritis sebenarnya banyak hal yang bisa kita tangkal, termasuk merupakan suatu daya tahan bangsa Indonesia terhadap serangan dari luar. Karena sekarang serangan dari luar itu bukan pakai senjata Bapak sekalian, tapi lewat informasi yang sering disebarkan lewat hoax dan sebagainya. Mungkin saya sedikit sharing tentang video tentang berpikir kritis. Semoga bisa bekerja dengan baik. Mohon izin. Mohon ditunggu sebentar Bapak, ini masih importing media file. Ya, Bu. Ya. Negara demokratis seperti Indonesia adalah sebuah berkah karena kita bebas untuk berbicara, kita bebas dan menyebarkan atau mencari informasi. Kita tidak pernah kekurangan apalagi teknologi informasi dan komunikasi yang sudah maju seperti cara terbaru tidak mudah mengeluarkan informasi kalau tidak pandai informasi yang terima, kita bisa lupa informasi yang dipercaya atau tidak dipercaya. Lebih buruk lagi, kita bisa tertipu dan akhirnya melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan penting. Nah, keterampilan berpikir kritis menjadi perisai dalam melindungi diri dari informasi yang menyesatkan dan pegangan dalam kita mengambil keputusan. Lalu, apa sih sebenarnya arti berpikir kritis? Ketika kita mendengar kata kritis, mungkin kita langsung teringat kata kritik. Akibatnya, yang muncul dalam pikiran adalah seseorang yang suka menyerang hasil pemikiran orang lain. Ini terjadi karena kita keliru memahami arti kata kritis. Padahal, pemikir kritis berbeda dari tukang kritik. Seorang pemikir kritis adalah orang yang berpikir secara sistematis, logis, dan objektif dalam menilai sesuatu atau dalam membuat keputusan, bukan orang yang suka mencari-cari kelemahan sesuatu. Beberapa contoh ciri-ciri pemikir kritis adalah tidak mudah mempercayai informasi yang tidak jelas sumbernya, tidak mudah tersinggung ketika dikritik, dan selalu menimbang sisi baik dan buruk sebelum memutuskan sesuatu. Berbeda kan dengan tukang kritik? Siap. Jadi itu sedikit ilustrasi tentang berpikir kritis Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama kompetensi yang harus kita perhatikan adalah berpikir kritis. Yang kedua kreatif. Nah di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat sebuah gambar. Semoga sudah muncul. Mungkin Bapak Ibu ada yang berkenan menjawab di chat. Kira-kira ada berapa wajah yang Bapak Ibu lihat
di dalam gambar ini? Mungkin saya beri waktu sekitar 1 menit. Ada yang menjawab, Pak Yandri? Kira-kira ada berapa wajah ini di dalam chat? Katanya 4, Bu. 4. Belum, Pak. Katanya kalau yang lebih dari 7 wajah itu IQ-nya 150 loh. Ya. 7 aja. Oke. Ya, ini kita perlu sekali ketelitian dan juga kreativitas di dalam mengolah gambar, Bapak Ibu sekalian. Sehingga selain kemampuan berpikir kritis, kemampuan kreatif itu juga suatu hal yang sangat penting bagi generasi Alpha Indonesia nanti. Lihat Bapak Ibu sekalian ya, ini lihat ada wajah ya. Kelihatan kursor saya? Iya. Ada 1, ada 2, kemudian ada 3. Ada lagi Bapak Ibu? Ujung sebelah kanan. Iya, di ujung kanan ini kita lihat ada 4. Ada lagi yang lihat dari 4? Yang di kiri. Oke, di kiri ada berapa wajah Pak Yandri? Yang di belakangnya Ini, itu Bu. ada 1. 2. Ada 2, belakangnya Tiga, full. ada 3. 3, siap. Kita lihat, yang menghadap ke atas ada 1 wajah. Yang menghadap Ya. ke bawah ada 2 wajah. Yang Di menghadap layar 3. dan menghadap ke Nah, itu. depan. Siap, Ibu Bapak luar biasa, IQ-nya 150 semua. Amin. Jadi ini tadi setelah berpikir kritis, berpikir kreatif, pasti masalah kolaborasi ini sudah sering diutamakan di dalam sources yang Bapak sekalian sudah sering. Perkenankan saya sedikit share sebuah video tentang kolaborasi Ibu Bapak sekalian. Saya mohon bisa berfungsi dengan baik. Saya coba uji play. Everyone hold together. Best one ahead. You got the best one ahead. Here we go. Siap Bapak Ibu sekalian, sedikit ilustrasi betapa indahnya kolaborasi, karena dengan kolaborasi ternyata kita bisa mengatasi segala situasi. Jadi tadi saya sampaikan kembali, selain berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaborasi, kita juga jangan lupa bahwa komunikasi adalah hal atau kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh para generasi alfa, karena kita tahu bahwa di dalam dunia yang global ini sekarang kita tidak hanya berbicara dalam satu bahasa, tapi kita sudah harus bisa belajar bicara secara universal. Disinilah kenapa kemampuan untuk komunikasi sangat dipentingkan. Mungkin Bapak Yandri yang juga guru bahasa Inggris tahu bahwa di sini kemampuan read, write, listen, and speak itu suatu hal yang sangat penting. Saya lihat memang sebagian besar orang Indonesia itu belajar pelajaran bahasa Inggris, bukan belajar berbicara Inggris. Sehingga mungkin ini juga harus kita
yang agak rubah sedikit karena saya lihat sekarang untuk anak-anak preschool, TK sudah mulai menggunakan itu sebagai suatu bahasa komunikatif, bukan bahasa pengetahuan lagi. Dan ini merupakan kompetensi yang sangat penting bagi seorang anak generasi alfa untuk bisa survive di abad yang akan datang. Mungkin karena saya suka menyetel video, ada sedikit video tentang komunikasi. Semoga bisa diterima dengan baik. Apakah tadi videonya bisa diterima dengan baik, Bapak Ibu sekalian? Mungkin Bapak host dengan Ibu izin menyangkut video yang kolaborasi tadi tidak bisa berjalan dengan baik. Suaranya juga tidak terdengar dengan baik. siap. Mungkin video yang ini mungkin bisa diatur lebih baik lagi biar Oke. partisipan bisa mendengarnya dengan baik dan videonya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke. Kita coba sedikit ya Pak ya. Kalau kira-kira tidak kedengaran, mohon di chat, nanti bisa saya coba atasi. My dollars won't no speaking proper English in today's English video. No more total English. Today, the very, very good English, yes. I'm gonna test people's pronunciation of English words. I've got lots of cards here. Ono sing gampang, ono sing wangel, right? So I'm going to be going around Surabaya testing people's English, okay? The harder the word, if people get it correct, they're gonna get something. Ayo lah, diwirek ngetes bahasa Inggris wong nang empuk. Sorry to interrupt you guys. Can you speak English? Just a little bit. Just a little bit. You wanna try reading some English words? Mau cobain nggak? Mau cobain nggak? Use translate. Aspen salah. Aspen salah. Aspen ini bukan aduh. Hai. Kok beda? Signal ini sih. Wifi. Apa macam itu? Papi. Salah bu. Pak, apa pak? Tinggal mali pak. Wah, benar. Salah bu. Tapi bahasa Inggris bu. Baby, duduk babi lah ini. Binatang bu. Ini bahaya ini. Sama nih sok. Gauke, betul. Bahasa Inggris itu aneh bu. Ayo sampai nulis mana nggak apa-apa. Itu bahasa Inggris sih. Lumayan lah bahasa Inggris. Apa bu? Kamu ngerti bener? Oleh sesuatu enggak? Iya bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris. Kuai lah. Kuai lah bahasa Jawa. Yeah. Just like that. Ya, Ibu Bapak sekalian, mungkin dengan sedikit kendala untuk yang bandwidth-nya kurang bagus. Jadi tadi saya juga lihat ternyata untuk lokal bandwidth yang kuat, ternyata video tidak bisa dilihat. Saya mohon maaf lahir batin.
Tapi semoga sedikit-sedikit dapat gambaran di sini bahwa memang komunikasi itu sangat penting. Memang logat orang Indonesia itu mau nggak bisa hilang ya Bapak Ibu sekalian. Tapi paling dengan komunikasi kita bisa mengerti apa yang diharapkan orang lain dan orang lain bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Itu saja. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian berbicara bahasa asing selain Indonesia, saya pesankan nggak usah malu, nggak usah takut salah, karena yang tahu grammar itu cuman guru bahasa Inggris. Nah, sekali lagi yang sampaikan, yang tahu grammar itu hanya guru bahasa Inggris, jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk berbicara dalam. Ada suara yang masuk. Sudah Pak? Pak Yandri? Siap. Jadi, tadi saya sudah menyampaikan 4 kompetensi, yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Hal lain yang coba saya rangkum dari berbagai literatur yang ada, yaitu yang disebut dengan kultural toleransi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau melihat gambar saya di sini, saya Bapak Ibu sekalian mungkin tahu bahwa pelangi itu indah hanya karena warnanya berbeda-beda. Jadi seandainya warna pelangi itu hanya satu, dia tidak akan jadi indah. Disitulah toleransi di dalam kultural itu sangat penting. Karena kita tahu setiap orang dilahirkan dengan perbedaan. Yang penting kita selalu sepakat seperti pelangi, berawal dari titik yang sama, dan berakhir di titik yang sama. Untuk kompetensi kultural toleransi ini, anak-anak Indonesia memiliki kesempatan yang sangat luar biasa. Karena kita, Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau, ribuan bahasa, ribuan budaya. Jadi mereka bisa mulai dari awal melakukan kultural toleransi. Ini suatu kompetensi yang luar biasa kita butuhkan untuk masa depan. Dan anak-anak Indonesia memiliki kesempatan yang luar biasa untuk belajar. Juga yang satu lagi adalah kemandirian. Nah, ini juga lumayan jadi perhatian saya, karena kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu menyuapi anaknya sampai usia berapa? Mungkin ada yang sampai usia TK, mungkin SD pun masih ada yang disuap. Mungkin Ibu Moderator, Bu Yesi, dan Pak Yandri, ingatkah sampai usia berapa? Disuap dulu sama orang tua? Jadi ini merupakan hal yang kita harus perhatikan, karena memang budaya kita itu ada kecenderungan untuk sangat berhati-hati dalam kita mendidik anak, sehingga kemandirian itu sering luput jadi perhatian kita. Bahkan pada saat sudah SD, itu banyak juga orang tua yang lebih ingin anaknya berprestasi, sehingga tanpa usaha sendiri. Dalam arti kata gini, ada kalanya saat anak tidak mengerjakan PR, yang mengerjakan PR siapa? Nah, itu kadang-kadang hanyalah yang mengambil alih. Padahal dengan cara begitu kita akan mengalami hal yang kita sebut lack of kemandirian. Jadi di sini saya mohon Ibu Bapak sekalian, kadang-kadang anak kita biarkan untuk bisa melaksanakan sendiri. Anak nggak ngerjakan PR, dihukum sama guru nggak? Pasti dihukum. Tapi dihukum untuk kebaikan, dan biarkan dia merasakan. Dengan begitu dia akan tertempa menjadi lebih baik, karena kalau tidak melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya. Kemandirian inilah hal yang sangat penting untuk kita terapkan kepada anak-anak generasi alfa. Jadi nah ini makin hari dunia ini membutuhkan kita untuk bisa melakukan apa-apa sendiri. Jadi kemandirian ini adalah salah satu. Kemudian juga ada kemampuan ICT ini yang terakhir. Jadi kalau tadi saya sampaikan sudah ada berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi, kultural, toleransi, kemandirian, dan yang terakhir adalah kemampuan information computer technology. Terus terang saja, saya ini generasi yang disebut dengan digital migrant, karena saya ini adalah pengungsi dari zaman analog menuju zaman digital. Sedangkan anak-anak yang lahir di tahun 2010 itu sudah digital natives, artinya sejak lahir pun mereka sudah mengenal digital. Coba Ibu Bapak sekalian punya anak yang usia 1-2 tahun. Tanpa dikasih tahu mereka sudah bisa mengoperasikan gadget, sudah bisa beradaptasi dengan segala program, aplikasi, dan sebagainya.
Inilah yang kita lihat bahwa kemampuan ICT merupakan kemampuan yang sangat penting bagi kompetensi anak-anak generasi alfa. Hati-hati tapi Ibu Bapak sekalian. Oke, kita lihat di sini. Kalau zaman dulu industri, kita lebih industri 010, ini pertama ditemukannya mesin. Kemudian industri yang kedua, mesinnya digunakan untuk produksi massal. Revolusi industri yang ketiga, mesin-mesin ini mulai dioperasikan dengan IT system. Tapi sekarang kita sudah masuk yang namanya revolusi industri 4.0, yang sini Bapak sekalian dengar. Jadi di sini memang untuk cyber physical system itu sudah hal yang mutlak. Kita tidak perlu punya penjaga rumah karena CCTV sudah bisa dioperasikan dari manapun kita berada. Jadi di situ kita lihat begitu pesatnya yang namanya dunia industri, sehingga kemampuan ICT tidak boleh ditinggalkan dan harus jadi kompetensi yang harus kita terapkan kepada generasi alpha. Hati-hati, tadi saya sampaikan bahwa di dalam ICT ini itu ada dunia lain yang kadang-kadang kita luput dari perhatian kita. Jadi kalau dulu yang mungkin Ibu Bapak sekalian seangkatan saya pernah nonton acara dunia lain, ya Bapak Ibu sekalian, kita nonton tentang uka-uka. Sekarang ini kita sudah semuanya hidup di dunia lain. Karena selain dunia nyata, kita sudah memiliki dunia maya. Hati-hati, karena di sana ada cyberbullying, ada predator lewat internet, mungkin untuk suatu saat mungkin kita bicara sedikit untuk predator, ada adiksi, baik kekerasan maupun pornografi, dan kemudian juga adiksi terhadap game. Ini hanya sebagian kecil dari bahaya-bahaya yang muncul dengan kemampuan ICT yang dimiliki oleh anak-anak generasi A. Jadi kalau kita berandai-andai, kenapa kompetensi generasi alfa ini perlu dimiliki? Karena memang evolusi manusia itu sekarang sudah begitu cepatnya, sehingga kita mengenal yang namanya human to humanoid evolution. Jadi manusia evolusinya sudah berubah menjadi robot. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pernah mendengar ada robot yang namanya Sophia dan sebagainya. Sekarang program di dalam robot itu tidak hanya dilakukan oleh manusia, tapi mesin itu sudah bisa memprogram dirinya sendiri. Itulah yang kita sebut dengan human to human evolution. Nah, di sini kita lihat memang harus kita lakukan untuk menghadapi masa depan. Jadi selain 7 kompetensi tadi, saya singkat dengan 7K, ditambah apa yang diajarkan di sekolah, yaitu 3 R's atau biasa disebut read, write, arithmetic. Maka kalau orang matematika mungkin bermain-main ya, mungkin Ibu Yesi, guru IPA bermain-main. 7 kali 3 jadi 21. Maka di sini 7 kompetensi dengan 3 R tadi, maka anak-anak akan bisa survive di abad 21. Tapi kalau insan masa depan Indonesia, menurut saya 7K dengan 3 R ini masih belum cukup. Kita punya kompetensi lain yang sudah sifatnya mengakar di dalam diri bangsa Indonesia, yaitu yang disebut dengan agama dan kebangsaan. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, di sekolah mana yang mengajarkan agama. Ya, hampir bangsa-bangsa lain tidak menyentuh, tapi kita masih bertahan dengan pelajaran agama di sekolah. Dan itu merupakan kompetensi yang luar biasa akan membuat anak-anak kita survive di kemudian hari. Dan juga kemudian adalah kompetensi tentang kebangsaan. Kebangsaan ini sangat penting, karena dengan adanya nilai-nilai kebersamaan atau nilai-nilai kita biasanya dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita merasa satu walaupun berbeda-beda. Disitulah maka kompetensi generasi alfa bangsa Indonesia memiliki chance, memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk survive. Jadi kalau guru matematika mungkin berandai-andai tadi, 3R tambah 7K plus agama dan kebangsaan, insya Allah generasi alfa Indonesia masih akan bisa survive di abad ke-23. Ini harapan kita semua Bapak Ibu. Jadi masalah keagamaan ini kita lihat begitu hebatnya bangsa Indonesia tetap mempertahankan segala ritual agama yang dimiliki. Dan juga kalau kita lihat tentang masalah kebangsaan, mungkin waktu itu saya juga pernah ikut di City, ada yang protes atau bukan protes, masukan bahwa
Bu, anak-anak TK itu jangan diajarkan lagi menyanyi nenek moyangku seorang pelaut, karena nyatanya nenek moyang kita adalah seorang saudagar. Jadi saya tidak menolak semuanya, Ibu Bapak sekalian. Tapi yang pasti nenek moyang kita adalah orang-orang yang hebat. Itulah yang kepingin sekali kita terapkan kepada anak-anak kita, yaitu suatu keyakinan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat. Bayangkan saja waktu kerajaan Majapahit, hampir seluruh ASEAN itu adalah menjadi daerah kekuasaan Majapahit. Dan itu membuktikan bahwa orang Indonesia itu hebat. Semoga berita-berita di TV ikut mendukung ya Ibu Bapak sekalian. Jadi saya lihat kalau berita tentang manusia Indonesia yang hebat, itu jarang sekali diberitakan. Tapi kalau sudah masalah kekerasan, masalah korupsi, masalah kejahatan, itu berita pagi, berita siang, berita sore, berita malam diulang terus. Sedangkan hebatnya orang Indonesia hampir tidak pernah muncul. Hanya ada di beberapa acara yang saya lihat memunculkan kehebatan orang Indonesia. Harusnya akan makin banyak siaran TV atau informasi bagi anak-anak kita bahwa orang Indonesia adalah orang yang hebat, sehingga mereka akan timbul kepercayaan dirinya sebagai orang Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk menutup presentasi saya hari ini, saya ingin menyumbangkan sebuah lagu yang semoga bisa didengarkan dengan baik, sehingga bisa menimbulkan semangat bagi kita semua sebagai pendidik untuk mempersiapkan generasi alfa Indonesia sebaik-baiknya, agar menjadi berkah pada saat mengalami bonus demografi. Mohon izin saya share video. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dada tanpa
Bapak Ibu sekalian. Dengan semoga lagu ini tadi bisa didengarkan dengan baik, kalaupun terputus saya mohon maaf. Tapi semoga semangat untuk kita bisa bersama-sama membangun Indonesia ini jadi hati Bapak Ibu sekalian hari ini. Sehingga ada kata saya mengucapkan selamat berjuang, jangan takut berkorban. Masa depan generasi Alfa Indonesia ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Ibu. Sudah Ibu Guru kita sudah menyampaikan materi tadi mengenai kompetensi generasi Alfa. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan boleh lewat chat atau langsung saja ke sama Bu Ira. Dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan, dipaparkan oleh guru hebat kita tadi, kita silakan bertanya, boleh melalui chat atau melalui langsung sama Ibu Ira. Bapak Ibu dipersilakan. Ya, izin Bu Yesi, mungkin ini juga karena low bandwidth, jadi kadang-kadang presentasi jadi tidak jelas. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian kalau berkenan untuk sharing silakan. Mungkin ada hal yang saya sampaikan, ada hal-hal yang khusus yang mungkin nggak setuju sama kondisi di tempat Ibu Bapak sekalian, sehingga kita bisa lebih siap lagi untuk mempersiapkan generasi Alfa Indonesia. Ya, Ibu, tadi pas Ibu menampilkan video, ada yang jelas nampak, ada yang enggak, Bu, ada yang putus-putus suaranya tadi, Bu. Jadi video ini sebetulnya bagus, tapi ada yang suaranya enggak jelas, ada videonya yang enggak muncul tadi, Bu ya. Ya, mohon maaf Ibu, ini kita tadi nyoba bertiga, mungkin karena belum banyak partisipan jadi bisa dilakukan. Ternyata ini pengalaman bahwa mungkin kalau sudah banyak yang sambung ke kita, mungkin ada hambatan juga di dalam sharing video ya Bu ya. Mungkin nanti dari koordinator atau dari instruktur kita bisa menjelaskan. Karena waktu kita masih bertiga masih oke-oke saja, setelah banyak yang masuk mungkin itu yang mengurangi kekuatan untuk bisa sharing. Saya mohon maaf Bapak sekalian ya, ini memang saya juga bertanya kepada instruktur, saya sekali ingin coba sharing video, apakah memungkinkan, dan ternyata memang kalau kita lihat ada kalanya hambatan-hambatan itu selalu muncul. Jadi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Ibu, izin Ibu, ini ada yang Bu dari Bapak Wahyu terkait revolusi industri 4. Masalah utama adalah ketertinggalan infrastruktur. Bagaimana upaya mensiasatinya, Bu? Bu, saya tidak dengar nih. Oh, tidak dengar ya, Bu? Halo, Ibu? Siap, saya bisa mendengar dengan Ibu sih. Jadi tadi untuk mensiasati infrastruktur ini belum mendukung. Memang kalau kita lihat salah satu dari nawacita Bapak Presiden Jokowi adalah berkaitan dengan masalah infrastruktur. Tapi di sini memang kadang-kadang kita juga harus melihat adalah bagaimana kita, karena mohon maaf saya dari bidang psikologi, jadi saya pikir kita sendiri harus mempersiapkan SDM kita sehingga bisa menyesuaikan diri dengan infrastruktur yang ada. Mohon maaf rasanya saat ini dengan adanya wabah dan sebagainya, kita ini sebenarnya lagi diajarkan untuk disiplin Ibu atau Bapak sekalian. Jadi disiplin untuk kebersihan, disiplin untuk menjaga diri dan sebagainya. Jadi disiplin ini adalah salah satu pokok di dalam kita bisa beradaptasi dengan infrastruktur yang baru.
Terus terang saja Ibu, saya kadang-kadang juga sedih karena kalau disiplin itu tidak muncul, maka infrastruktur didukung seperti apapun, kadang-kadang manusia tidak bisa melaksanakan atau menggunakan atau memeliharanya dengan baik. Jadi memang mensiasati itu ya Bapak, saya mohon maaf, itu memang sudah harus dilakukan dalam skala yang besar, tapi paling tidak untuk dari diri kita sendiri yang bisa kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan diri, agar pada saat infrastruktur itu sudah bisa mendukung kegiatan revolusi industri, kita pun siap untuk bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita lihat kan memang tidak mudah ya Bu, ini Bapak Ibu sekalian juga lagi dalam tantangan ini ceritanya. Karena dengan kita school from home, itu juga sebenarnya tantangan di mana kita menggunakan yang disebut dengan cyber physical system. Jadi kita menggunakan kelas lewat cyber, itu juga merupakan tantangan kita untuk membuat diri kita siap menghadapi tantangan yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Bapak sekalian yang bertanya. Ya, ya. Ini dari apa Bu? Dari Ibu Betty. Ibu Betty menyampaikan bagus penyampaian materinya Bu, bagus sekali kata Bu Betty. Ibu paparannya Bu. Terima kasih Bu Betty. Bagus sekali kata Ibu Betty Bu, mengamati betapa luar biasanya tangan generasi alfa. Nah, bagaimana peran serta orang tua anak generasi alfa supaya anak-anak tetap bagus hubungan sosialnya, kemudian tidak ansos karena asik dengan gadgetnya seperti saat ini, kemudian memiliki rasa ingin bermain sama teman-temannya di alam dan lain-lain. Apakah orang tua harus cermat menjadwalkan kegiatan anak-anak? Nah, itu pertanyaan dari Bu Betty, Bu. Ya. Jadi mohon maaf Ibu Bapak sekalian, ini mungkin hal yang perlu kita bicarakan secara mendalam. Karena sebenarnya manusia kalau dihadapkan kepada sesuatu yang lebih menarik, terus terang akan meninggalkan hal yang kurang menarik. Jadi ini memang tantangan luar biasa bagi kita untuk jadi lebih menarik daripada gadget yang mereka pegang. Jadi tantangan buat kita bagaimana permainan itu juga jauh lebih menarik, permainan dengan teman-teman jauh lebih menarik daripada bermain dengan gadget. Ini yang masih terus menjadi tantangan bagi kita semua. Jadi terserah saja Ibu Bapak sekalian, kadang-kadang dengan kesibukan kita, kadang-kadang kita diajak untuk bermain dengan anak, kadang-kadang susah sekali untuk meluangkan waktu. Ada kalanya anak itu ingin bermain dan bermain dengan orang tua itu sebenarnya hal yang sangat merindukan. Jadi di sini memang peran semua pihak, nggak hanya orang tua, tapi juga mungkin guru di sekolah. Kita lihat sekarang kan juga kecenderungannya ya Bu ya, tadi gadget itu rasanya untuk masuk sekolah nggak boleh, tapi sekarang ternyata udah bagian dari kebutuhan pembelajaran adalah menggunakan gadget. Tapi gimana caranya supaya kegiatan di sekolah itu jauh lebih menarik dengan cara non-gadget daripada dengan gadget, itu memang hal yang harus kita pikirkan juga Ibu. Memang saya tadi sampaikan bahwa mereka ini adalah generasi yang disebut dengan digital natives. Jadi mereka itu menggunakan gadget itu suatu hal yang sudah sangat umum, ya. Tapi ternyata hidup itu kan hanya dengan mesin. Hidup itu juga dengan manusia yang lain, sehingga disitulah tantangan kita untuk menciptakan sesuatu yang jauh lebih menarik daripada apa yang ada di dalam gadget. Mungkin itu Bu Betty yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin Bu Betty sudah mendengar penjelasan dari Ibu Ira tadi. Benar sekali Bu. Ya, udah dibalas sama Bu Betty Bu. Terima kasih Bu Ira katanya Bu. Terima kasih kembali Bu. Ya, ya benar Bu. Gadget ini memang sangat besar sekali pengaruhnya terhadap anak-anak kita ya Bu. Khususnya kalau sama siswa. Kadang mengapa di saat jam sekolah itu tidak boleh menggunakan Android. Kadang anak ini menyalahkan penggunaan Android itu Bu. Ada aja yang dilihatnya. Makanya kadang makanya kadang di sekolah. Iya, di sekolah tidak boleh membawa Android kecuali dibutuhkan nanti dalam pembelajaran. Nah, itu kami tantangan dari guru-guru sekarang Bu. Saat belajar ada juga yang masih menyalahgunakan Android ini. Ada yang disuruh buka, lain pula yang dibukanya seperti itu Bu. Nah, bagaimana ya?
bagaimana sih kita mendekati anak yang seperti ini? Kadang udah ditegur, didekati baik-baik. Ini yang dibuka nak, bukan yang ini. Iya Bu, kita ke depan dibukanya lagi Bu. Yang lain temannya Bu, ini apa yang dibukanya nih Bu? Kata temannya. Nah apalagi yang angkasa seperti itu, yang swasta ya Bu ya, khususnya mungkin kalau negeri, seperti itu kira-kira Bu. Gimana Bu? Siap. Mohon izin Ibu, jadi memang di sini kalau kita perhatikan kondisi-kondisi tersebut, ini sebenarnya mungkin kita bisa menunggu. Sebenarnya ada ya Bu, teknologi mungkin yang dari IT nanti Ibu Bapak sekalian bisa selama menggunakan misalnya atau apa itu kita memblokir aplikasi-aplikasi sehingga tidak bisa dibuka pada saat itu pembelajaran di sekolah. Harapan saya para guru-guru yang mampu dengan IT bisa melakukan itu. Jadi itu yang mungkin suatu saat nanti penggunaan gadget di sekolah pun sudah bisa sesuai dengan fungsinya. Itu salah satu cara. Kedua, memang dari sudut pribadi penggunanya. Tadi saya sampaikan bahwa kita menumbuhkan rasa disiplin terhadap diri sendiri itu luar biasa sulitnya itu. Jadi di satu sisi juga ada yang disebut dengan namanya adalah integritas. Jadi saya bilang mungkin integritas ini adalah pelajaran yang harus diberikan sejak anak masih kecil. Integritas itu mencakup segala hal, baik disiplin, baik kejujuran. Kita lihat ya Ibu, saat kita sudah sampai pada titik kejujuran, guru nggak mengawasi ujian pun, anak akan percaya dengan kemampuannya sendiri dan tidak akan mencontoh. Sedangkan apa yang kita lihat sekarang kecenderungannya adalah saat ada pengawas, anak tertib. Tapi saat tidak ada pengawas, bahkan dia sendiri kadang-kadang nggak yakin kalau dirinya itu jujur, dalam arti kata lebih memilih untuk mencontek. Jadi memang ini salah satu mungkin Bapak Ibu sekalian sebagai guru di sekolah, rasanya membangun integritas diri para siswa itu adalah satu hal yang penting sekali untuk dilakukan. Karena bila integritas itu sudah terbangun, kita harapkan di tahun Indonesia Emas nanti udah nggak ada lagi Bu koruptor. Orang sudah malu untuk korupsi karena sudah terbangun integritas diri yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Yesi. Ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan nanti Bapak Guru yang di sekolah sesuai yang disampaikan Ibu Ira tadi, mungkin salah satunya ya mungkin dengan cara karena kita misalnya ada di sekolah itu wifi, mungkin kita bisa memblokir situs-situs yang tidak bisa dilihat oleh anak seperti itu ya Bu ya. Aplikasi mungkin yang nggak perlu untuk kegiatan sekolah. Iya, mungkin nanti itu akan bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing, Bu. Ada Bapak Ibu lagi yang mau bertanya, silakan. Kalau bisa lewat chat juga bisa, langsung ke Ibu Iranya juga bisa. Silakan Bapak Ibu partisipan. Nah, sepertinya belum ada Bu yang bertanya. Sepertinya sudah bertanya, siap. Iya, atau mungkin sudah Bapak Ibu semuanya mungkin partisipan sudah paham kali Bu yang disampaikan sama Ibu tadi. Saya sangat tertarik dengan materi yang Ibu sampaikan tadi, itu sangat bagus sekali. Iya, karena saya kompetensi alfa itu awalnya generasi alfa itu saya tidak tahu. Ternyata kompetensi generasi alfa itu ya dimulai dari anak yang lahir dari tahun 2010 ya Bu sampai 2030. Iya. Ya, mungkin ada Bu dari Bu Luki, silakan Bu Luki kalau mau bertanya Bu, silakan Bu. Bu Luki? Halo Bu? Ya, mungkin terputus Bu. Tadi sepertinya Bu Luki. Ya. Ya. Ya, silakan Bu Luki. Kalau ada yang mau ditanyakan Bu, silakan Bu. Mungkin masukan dari Ibu Luki untuk presentasi hari ini. Iya, ada masukan Bu.
Sinyal kayaknya ya, Bu. Siap. Putus, Bu. Sebenarnya untuk waktu sudah habis, Ibu Yasti. Apa, Pak? Apa, Bu? Mau, Bu? Waktunya, Bu. Untuk waktunya, siap. Udah, Bu, mungkin sebelum ditutup ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, kan diisi dulu link presensinya, isi absen dulu, jangan lupa Bapak Ibu mengisi presensinya. Ini mungkin Ibu Luki, halo Ibu Luki, kayaknya Bu Luki mau bertanya ini Bu, atau ada yang mau memberikan masukan? Ya, silakan Bu Luki. Ya, sepertinya masih ada sinyalnya enggak. Ya. Tidak terdengar ya, kata Ibu Lukinya tidak terdengar. Bapak Andri, Pak Andri, Ya, Bu. Pak Andri, ya, Bu Lukinya bilang tidak terdengar suaranya gitu, Pak. Saya aktifkan mikrofon Bu Luki dari Android ya, Bu. Iya, Pak. Ya, sudah, Bu. Mikrofonnya yang di Androidnya Bu Luki sudah aktif. Assalamualaikum, dengar suara saya ya? Iya, dengar. Silakan Ibu. Tidak, sudah. Saya enggak, mohon maaf ya, Ibu. Ini sudah ditutup ya? Belum. Belum Bu, belum ditutup Bu, Oh, belum iya. ditutup. Siap, ditutup Iya. dulu Bu Yasti. Oh, baik. Silakan Ditutup dulu ya, Bu. Siap, ditutup dulu. Oh iya, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada lagi yang mau bertanya, baiklah pada kesempatan ini kita tutup saja pertemuan kita ini, room kita ini, dengan mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat beberapa yang telah bergabung bersama kami di room ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih buat presenter Ibu Ira Puspitawati. Terima kasih buat moderator Ibu Yesi, Yuspita Dewi. Terima kasih. Bapak Ibu sudah meninggalkan grup kami. Terima kasih bergabung bersama kami.